Yang ketiga yaitu analisis simulasi proses. Simulasi proses itu merupakan teknis yang paling populer dan didukung secara luas untuk analisis kuantitatif untuk model proses. Ide penting yang mendasari simulasi proses adalah penggunaan simulator proses untuk menghasilkan sejumlah besar contoh atau instance hipotesis dari suatu proses, kemudian menjalankan contoh tersebut selangkah demi selangkah dan merekam setiap langkah dalam pelaksanaannya. Untuk pendefinisian lebih lanjutnya, jadi metode analisis kuantitatif simulasi ini tuh serbaguna karena bisa untuk analisis as is sama analisis what if. Analisis as is ini ya sudah yang secara real terjadi di lapangan yang sesuai ekspektasi kita gitu. Sedangkan untuk yang what if ini yang di luar ekspektasi kita, tetapi harus kita pikirkan juga. Pendeknya, dari simulasi proses ini itu jalankan sejumlah besar contoh proses. Kemudian kumpulkan data kinerja, baik itu biaya, waktu, penggunaan sumber daya juga. Termasuk juga hitung statistik dari data yang dikumpulkan. Jadi poin kedua yang sudah kita ketahui ini nanti bisa kita hitung secara statistiknya, seperti itu. Nah, untuk simulasi proses itu ada 5 tahap. Jadi ada model the process, kita modelkan prosesnya. Define a simulation scenario, kita define ya, kita jabarkan gitu, skenario simulasinya. Kemudian run the simulation, kita jalankan simulasinya. Kemudian kita analyze the simulation output, kita analisis hasil simulasinya itu seperti apa. Kemudian kita repeat for alternative scenario, kita coba ulangi skenario-nya dengan mungkin kita tambahkan beberapa alternatif gitu. Jadi ada perbedaan antara yang di sini dengan yang di sini. Nah, ini contoh terkait masih case kredit ya. Tadi di sini tuh contohnya ada permohonan kredit diterima. Di sini ada 2 opsi, yaitu kita cek riwayat kreditnya, serta cek juga sumber pemasukannya. Nah, kemudian di sini ada titik masuk, yaitu nilai permohonan, misal mau kreditnya berapa. Untuk menentukan ini juga di sini ada titik keluarnya, yaitu buat penawaran kredit atau ditolak pengajuannya ini tadi, atau permohonannya. Kemudian kalau ditolak, terima umpan balik pelanggan. Nah, kalau diterima, sama ya. Dan di sini ada proses kaji keputusan diterima. Permohonan kredit diproses, atau artinya ada titik keluar, seperti itu. Ada beberapa elemen dari skenario simulasi ini, yaitu ada waktu pemrosesan aktivitas terkait nilai tetap dan distribusi probabilitas. Nah, di sini ada distribusi eksponensial sama distribusi normal. Di sini tadi kita bisa cari tahu lagi lambda itu tadi bagaimana perhitungannya, mu tadi itu bagaimana perhitungannya, seperti itu. Kemudian untuk pilihan distribusi probabilitas itu ada yang tetap, jadi maksudnya di sini jarang dapat digunakan untuk memperkirakan kasus di mana waktu pemrosesan aktivitas sangat sedikit. Contohnya, tugas yang dilakukan oleh aplikasi perangkat lunak. Contoh kayak kalau kredit, mungkin kita cari di real life kita itu sekarang kayak aplikasi pinjol gitu ya. Di situ kan yang istilahnya menjalankannya itu aplikasi perangkat lunak ini, bukan orang. Kemudian untuk yang normal, itu untuk aktivitas yang berulang atau tadi disebutnya sebagai rework loop gitu. Aktivitas yang berulang, contoh periksa kelengkapan aplikasi. Kemudian yang eksponensial, jadi aktivitas kompleks yang mungkin melibatkan analisis atau keputusan. Nah, contohnya nilai aplikasi. Ini contoh simulasinya, yang di sini tuh sudah ada waktunya juga, Bapak Ibu. Tadi ini normalnya berapa, nah eksponensialnya, dan seterusnya. Untuk yang gambar awalnya tadi sama, cuman di sini sudah dideskripsikan waktunya. Kemudian, tadi ya, elemen dari sebuah model simulasi, tadi kan yang
poin pertama ini sudah dibahas. Nah, sekarang probabilitas perjabangan bersyarat dan tingkat kedatangan contoh proses dan distribusi probabilitas. Biasanya distribusi eksponensial dengan waktu antar kedatangan rata-rata tertentu. Kemudian juga terkait kalender kedatangan, misal kita hari kerjanya itu atau akan menjalankan layanannya itu hari apa aja, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, hal-hal seperti itu juga harus diperhitungkan, dan kalau kita pakai Bizaji itu juga sudah ada pengaturannya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada kemungkinan dan kedatangan bercabang rate. Nah, di sini tuh ada aktivitas bercabangnya atau kemungkinan-kemungkinannya. Misal seperti itu. Dan di sini ada waktunya. Nah, tingkat kedatangan sama dengan 2 aplikasi per jam. Waktu antar kedatangan 0,5 jam. Kemudian distribusi eksponensial negatif dari Senin sampai Jumat pukul seperti ini. Pukul 9 sampai 5 sore. Nah, akhirnya di sini akan memunculkan perkiraannya itu seperti ini. Oh, kalau jam 9 biasanya memakan waktu 35 menit. Kalau jam segini, sekian menit. Nah, hal-hal seperti ini juga akan kita dapatkan datanya ketika kita menggunakan analisis simulasi. Tadi yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Nah, sekarang kumpulan sumber daya. Kumpulan sumber daya itu ada nama, kemudian ukuran kumpulan sumber daya, kemudian ada biaya per unit waktu sumber daya dalam kumpulan, kemudian ada ketersediaan kumpulan atau kalender kerja. Nah, contohnya misal namanya staff. Ukuran kumpulan sumber dayanya itu 25.000 per jam. Waktunya kapan? Dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5. Atau mungkin namanya juga petugas kredit. Ukuran kumpulan sumber dayanya segini, atau biayanya. Nah, ukuran sumber dayanya, resource-nya dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai 5. Di beberapa alat dimungkinkan untuk menentukan biaya dan kalender per sumber daya daripada untuk seluruh kumpulan sumber daya. Selanjutnya, ini tadi sudah ya Bapak Ibu. Terakhir kumpulan sumber daya, selanjutnya penentuan tugas kepada kumpulan sumber daya. Nah, penugasan kumpulan sumber daya. Tadi ada staf, kemudian ada petugas. Nah, terus untuk yang terima umpan balik dari pelanggan ini, siapa yang minta umpan baliknya? Nah, yang minta adalah sistem, misal seperti itu. Dari sekian proses tadi, kita udah melakukan tahapan di model the process, kemudian define a simulation scenario, termasuk juga run the simulation. Tahap selanjutnya kita akan menganalyze the simulation output. Misal ini dari proses yang saya jelaskan tadi, hasil pengukuran dan histogram kinerjanya itu hasilnya seperti ini. Kita akan tahu proses duration-nya, waiting time-nya, kemudian penggunaan sumber dayanya, biayanya, di sini masih euro gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan kita ketahui. Tadi kita udah menganalisis, selanjutnya kita harus repeat for alternative scenario. Nah, untuk repeat-nya seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada improve gitu dari proses yang ini Bapak Ibu, dengan mempertimbangkan hasil analyze the simulation output. Dan untuk simulasi ini ada beberapa jebakan, yaitu jebakannya ada 3. Ada stochasticity, kemudian masalah kualitas data, dan asumsi-asumsi yang menyederhanakan. Jadi memang di antara 3 analisis yang ada di bab 7, analisis proses kuantitatif itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Termasuk juga di simulasi, meskipun kalau tadi dijelaskan simulasi ini bisa menutupi kekurangan dari bentuk analisis yang kedua, tetapi bukan berarti dia juga istilahnya udah sempurna gitu, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan lagi, termasuk 3 hal ini. Nah, stochasticity itu terkait hasil simulasi mungkin berbeda dari satu run ke run lainnya. Karena kan kita itu
mengeran atau menjalankan prosesnya itu nggak hanya sekali. Termasuk tadi ada yang di sini repeat for alternative scenario itu kan bisa kita lakukan beberapa kali dan bisa jadi antara satu run ke run yang lain hasilnya itu berbeda-beda dan mungkin akan membuat kita akhirnya itu bingung gitu karena hasilnya berbeda-beda, kira-kira ini yang benar yang mana, seperti itu. Kemudian buat kerangka waktu simulasi cukup lama untuk mencakup variabilitas mingguan dan musiman. Ini juga memungkinkan. Kemudian gunakan beberapa simulasi run, karena untuk mengetahui setiap analisisnya tadi peran bagaimana. Kemudian hasil rata-rata dari beberapa run itu bisa kita hitung interval kepercayaannya kalau memang hasilnya berbeda-beda. Kemudian ada masalah kualitas data. Ini berkaitan dengan hasil simulasi itu dapat dipercaya seperti data masukan. Kemudian sesedikit mungkin mengandalkan pada waktu tebakan. Terus kita juga bisa menggunakan analisis masukan, kemudian dapatkan parameter skenario dari angka-angka dalam skenario. Selanjutnya, gunakan alat statistik untuk memeriksa kesesuaian distribusi probabilitas, dan simulasikan skenario sebagaimana adanya atau as is, dan periksa silang hasil dengan observasi aktual. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang menyederhanakan. Jadi di simulasi ini, kita akan terjebak dengan mungkin pikiran seperti, halah, begini aja gitu. Oh ya, begini mah gampang, hal-hal seperti itu. Ya, ini terkait bahwa model proses selalu mengikuti aturan, tidak ada penyimpangan dan tidak ada workaround. Kemudian tidak ada multitasking atau resource yang sama menjalankan beberapa tugas yang bersamaan, atau batching, yaitu tugas diakumulasikan dan dilakukan dalam sekali jalan. Kemudian sumber daya itu bekerja secara konstan dan non-stop, serta setiap hari adalah sama. Kita menyederhanakan, pasti setiap hari prosesnya akan begitu-begitu aja, sedangkan ada what if gitu, ada kemungkinan perbedaan berjalannya proses itu pasti ada. Kemudian tidak ada efek kelelahan dan tidak ada gangguan selain stokastik. Kita menganggap gangguannya itu hanya stokasticity ini, padahal tidak.